pada intinya kan pertama bahan baku minyak goreng itu harus ada dalam jumlah yang cukup ya. Nah, sebelumnya kan itu coba dipecahkan dengan domestic market obligation dan domestic price obligation. Jadi Mhm. orang nggak boleh semuanya diekspor CPO. Kemudian ketika dijual dalam negeri, harganya ditetapkan pemerintah 9.300 per liter. Nah, sehingga kemudian ketika minyak goreng itu harganya dijual sesuai HET pemerintah, produsen itu nggak rugi gitu ya. Nah, tapi kan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kita sekarang mencoba cara lain, yaitu kenaikan pungutan ekspor, bukan pajak ekspor ya, itu beda, itu pungutan Ya, oke, ekspor ya. pungutan ya. Nah, tujuannya tadi seperti yang Mas Gibran sampaikan ya, supaya produsen CPO itu nggak kemudian mengekspor semuanya gitu, karena ada kenaikan pungutannya, jadi dia kemudian menjual di dalam negeri juga ya. Tentu saja tetap masih ada yang diekspor. Nah, harapannya sama dengan kebijakan DMO DPO, tujuannya sama, yaitu supaya kebutuhan bahan baku terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana dengan harga di hilirnya kan gitu. Nah, kalau untuk harga di hilir, pemerintah untuk saat ini memutuskan bahwa yang ditetapkan harganya adalah untuk minyak goreng curah, sedangkan untuk minyak goreng kemasan itu dilepas ke harga keekonomian. Nah, tujuannya supaya di satu sisi konsumen tidak terlalu berat karena pemerintah masih memberikan subsidi, di sisi lain juga produsen juga masih bisa jalan, masih bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Karena produsen yang curah ini kan juga dalam cukup banyak kasus kan juga produsen kemasan gitu Mas. Jadi kalau yang untuk kemasan oke deh ambil untungnya sesuai dengan katakanlah mekanisme pasar, tapi kalau yang untuk curah ya ditahan dikit lah untungnya. Nggak akan rugi sih, nggak akan rugi, tapi juga memang itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kepentingan semua Mhm. pihak ya, konsumen, produsen, minyak goreng maupun CPO. Oke, oke. Pak Herman, kalau kita melihat dengan sebenarnya masalah utama dari permasalahan minyak goreng ini adalah stok. Kita ketahui bahwa 56% lahan perkebunan kelapa sawit itu dikuasai oleh private sector. BUMN itu hanya menguasai 4% dengan kontribusinya hanya 7%. Sangat kecil sekali sebenarnya. Dalam hal ini pemerintah menguasai begitu ya lahan perkebunan kelapa sawit. Dengan tentunya semakin besar private sector menguasai, ada indikasi tentunya ya bahwa ya akan ya bisa dikatakan ya akan menuju ekspor sebenarnya rata-rata dijualnya, ya namanya pengusaha ya Pak ya, bisa dikatakan pokoknya untung begitu ya. Nah, ini sebenarnya juga yang harus diseimbangi Pak. Seperti apa yang Anda lihat harus penyeimbangan antara pemerintah dalam hal ini juga Kementerian BUMN, BUMN-BUMN yang ada tentunya untuk bisa berkontribusi menyuplai kebutuhan minyak goreng dengan menguasai juga lahan kelapa sawit di dalam negeri kita. Ya, saya sejak awal juga mengatakan bahwa persoalan minyak goreng sawit ini BUMN itu menguasai 60% produksi CPO. Tetapi kemudian secara bertahap menurun dan hari ini hanya menguasai 4% produksi di hulu ya, di CPO. Mhm. Nah, bahkan kalau 40% kurang lebih adalah sawit rakyat, itu pun terintegrasi kepada swasta gitu. Betul. Dan hanya 1% yang kemudian bisa meningkatkan terhadap hasil produksi di BUMN. Jadi hanya sekitar 5% lah end produknya dikuasai oleh PTPN. Ini Mhm. yang memang menyebabkan persoalan mendasar pada akhirnya agak kesulitan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang tepat berkenaan dengan kenaikan harga internasional yang berpengaruh terhadap harga domestik. Oleh Oke. karena itu, menurut saya ini yang mestinya dipersiapkan betul di sektor hulu dan secara bertahap barangkali negara mempersiapkan bagaimana bisa menguasai hulu sebagai bagian stok yang memang Hmm. suatu saat akan terjadi. Ini ironisnya kan Mhm. di minyak goreng ini kan kita produk terbesar dunia, produksi Betul. terbesar dunia dari Indonesia. Jadi 50 juta ton rata-rata setiap tahun ini penghasil CPO terbesar adalah Indonesia. Nah, Betul. kalau kita hanya butuh 5,7 juta lantas kesulitan, langka di pasaran, sulit untuk menurunkan harga, ya di mana konstitusi kita yang telah mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara gitu Iya, dan betul sekali Pak dimanfaatkan Herman. sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aha, Negara-negara lain juga memproteksi kok dalam negeri. aha. Meskipun berstatus negara liberal, saya kira juga banyak negara tetap mereka memproteksi terhadap kebutuhan dalam negerinya. Nah, kita sangat Iya. melepas dengan situasi saat ini. Belum Mhm. lagi ya, belum lagi bagi komoditas-komoditas yang kita masih import.
yang masih membutuhkan produksi dari negara-negara lain. Ini yang semakin sulit, daging sapi. Kemudian jangan dikira bahwa ayam kita swasembada. Ini kan sangat tergantung juga dari pakan dan lain sebagainya. Sangat tergantung oleh pihak luar negeri. Kemudian 90% kedelai kita masih impor. Kemudian kita juga masih impor untuk komoditas lain yang sehari-hari kita butuhkan di sini. Nah, kalau situasinya seperti ini memang harus duduk kembali bersama. Dan saya sebagai mantan Ketua Panja Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 ya bersedih hati karena apa? Rasa-rasanya seluruh kebijakan itu sudah tertampung di dalam undang-undang itu. Kita ingin berdaulat, kita ingin mandiri, kita ingin ketahanan pangan kita survive, tapi sedikit ada goncangan, rakyat sangat dirugikan, rakyat semakin susah.